Tapi rezim itu akhirnya bubar pada akhirnya setelah 32 tahun menjabat. Akhirnya bubar juga, tapi bubarnya nggak enak. Seperti yang lo tahu ada kerusuhan di tahun 98, konon kabarnya. Kenapa gue sebut konon kabarnya? Karena gue nggak mau mati tentunya. Konon kabarnya kerusuhannya itu diciptakan supaya ada kesan Soeharto udah nggak bisa menguasai rakyatnya lagi. Menterinya juga pada cabut, ngasih tekanan untuk mundur. Konon kabarnya. Dan korbannya adalah teman-teman kita keturunan Tionghoa. Mereka dibunuh, dibakar, diperkosa di udara terbuka. Udara terbuka di bawah matahari langsung. Sampai sekarang ada banyak orang yang belum selesai kasusnya. Yang paling sering toko-toko milik Cina dijarah-jarahin. Makanya banyak toko di Pilox tuh milik pribumi. Termasuk toko-toko yang bukan milik pribumi. Menciptakan kebingungan di antara mereka. Ada satu pengusaha Cina keluar ruko ngeliat ke samping milik pribumi. Terus dia bilang, perasaan Aliong Cina kenapa terus saya? Cina kan namanya aja Aliong, mana ada Aliong pribumi. Biar aman aja. Dan semua toko milik Cina dijarah semuanya kecuali satu toko. Punyanya temennya gue Danis. Tahu gak kenapa bapaknya Danis tokonya gak dijarah? Karena bapaknya Danis jualan pompa air. Bukan sembarang pompa air mancur guys. Siapa yang mau angkat dong? Lu pernah ngeliat pompa air mancur gak? Sama, itu mereka penjara juga gak ngerti apa yang mereka lihat itu. Buka toko kan buar, kulkas jarah, wow gitu. Buar. TV jarah, tokonya Danis. Ini apaan? Nggak takutnya nggak kita jarah salah. Ya udah next, pindah toko mereka. Dan semua orang ngejarah, semua orang. Kenapa? Ya karena semua orang lain pada ngejarah. Kalau hari ini ada penjarahan di luar keluar nih, semua orang pada ngejarah, semua guys, lu juga ikutan. Karena normal. Justru yang aneh itu kalau lu nggak ikut ngejarah. Kemungkinan besar ya lu pemilik tokonya. Tapi semua orang ngejarah tuh gila tuh tahun itu. Kalaupun ada orang yang tadinya punya nurani, lama-lama kepancing juga. Misalnya nih terjadi hari ini ada penjarahan, lu nih misalnya lu ngeliat ada orang jarah kulkas. Stop. Jangan, itu bukan hak kamu. Sudah bilang, apaan sih? Ada yang bawa laptop, stop. Itu bukan hak kamu. Apaan sih? Sudah ada yang bawa iPhone 11 ya kan. Stop. Ngambil di mana tuh? Nggak berangkat juga. Iya. Guys, kalau ada iPhone 11 geletakan, masa nggak lu ambil? Bohong lu. Tahu nggak pada zaman itu kelas menengah aja ikut ngejarah. Kelas menengah yang sebenarnya nggak perlu mereka mampu kok, tapi mereka ikut ngejarah. Yang menggambarkan kadang-kadang menjarah itu bukan karena mereka miskin, tapi karena seru. Temen gue tuh strata ekonominya mirip sama gue, sama persis sama gue, kelas menengah juga. Dia juga ngejarah. Tepatnya nyuruh pembantunya ngejarah. Tepatnya pembantunya minta izin sama dia untuk ngejarah. Den mau izin mau keluar rumah dulu, mau ngapain? Mau ngejarah atau ke depan? Terus kata temen gue, ya udah titip Kung Fu Boy. Titip Kung Fu Boy guys. Dan dapet. Dikasih lihat ke gue. Ini jarahan. Tahu gak siapa yang gue paling kasihanin sepanjang kejadian kerusuhan yang paling gue kasihanin? 2 kelompok orang. Satu, yang dijarah tokonya, udah jelas karena kasihan. Banyak di antara mereka nggak bisa kembali berbisnis, kasihan sekali. Jadi yang pertama yang gue kasihin adalah orang yang dijarah, dan yang kedua gue kasihan sama orang yang ikut ngejarah tapi cuma dapat biskuit. Pasti lu nggak percaya ya? Ada bahkan beritanya banyak guys. Ada banyak orang yang ikutan ngejarah tapi cuma dapat biskuit. Coba lu bayangin. Yang lain pada bawa TV, kulkas, segala macam. Dia bawa Malkis bangsat. Dia masuk toko gitu, aduh telat lagi gue. Aduh apa ya? Nah, dia bawa. Itu juga kalau temennya masuk ke rumah bingung tuh. Mana barang jarahan lo? Kemarin ngejarah gak? Ngejarah. Mana barangnya? Oh udah di sini.
Habis ngejar lapar gue makan biskuit gue. Pada masa itu ya, setelah kerusuhan, setelah masa-masa penjarahan tersebut, setelah stabil lagi, itu banyak rumah-rumah di perkampungan Jakarta yang di dalamnya ada barang-barang mewah yang sebenarnya mereka nggak mampu untuk beli. Ada orang yang punya kulkas, tapi daya listriknya nggak cukup kuat untuk nyalain kulkas. Gak bohong gue, ada beritanya. Itu ketika dibuka isinya baju. Lu kan kalau buka, makan apa ya gitu kan. Mereka, baju gue yang merah kemarin mana ya gitu. Ada orang di rumahnya ada 3 AC. Tapi gak nyuri kompresornya. Ya kan mereka nggak tahu ya. Mereka kan kalau datang ke ruangan cuma ngeliat, oh ini AC namanya nih. Mereka nggak tahu di luarnya tuh ada alatnya lagi, itu loh yang buat bikin dingin. Dibawa sama dia ini, ya nyalain 3-3-nya. Ya kok nggak dingin sih, bingung mereka. Naruhnya di lantai lagi, bukan di atas kan. Bukannya habis, karena itu kata gue, gokil seru banget nih. Pung dia yang panik kan, kok masih lari dari situ. Pengen gue masuk sendiri ya. Lagian di atas kan orang-orang susah. Gak.